Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya kembali mengajak kita untuk bermenung dari bacaan Injil yang akan kita ambil dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 55. Judul dari perikop ini adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap orang tua pastilah sangat cemas kalau misalnya anaknya tidak pulang-pulang ke rumah. Atau misalnya ketika mereka pergi ke suatu tempat, lalu anaknya hilang dari pegangan mereka. Pasti mereka sangat cemas dan gelisah, risau, jangan-jangan ada terjadi sesuatu dan lain sebagainya. Kecemasan itu sesungguhnya adalah tanda atau indikator bahwa orang tua sangat mencintai, sangat sayang terhadap anak-anak mereka. Semua orang tua pasti seperti itu. Kira-kira seperti itulah pengalaman yang dialami oleh Yosef dan Maria ketika mereka pergi merayakan Paskah ke Yerusalem. Dan pada saat itu Yesus hilang dari pegangan mereka karena banyaknya orang. Dan mereka mencari-cari Yesus. Dan di dalam bacaan Injil ini dikatakan bahwa Yesus ditemukan sedang bercakap-cakap dengan para alim ulama di dalam bait Allah. Mereka mengagumi kecerdasan, kebijaksanaan Yesus yang masih berumur 12 tahun itu. Kita bayangkan seorang anak berumur 12 tahun berbincang-bincang dengan bercakap-cakap dengan para ahli-ahli atau alim ulama di dalam bait Allah, dan mereka mengagumi kebijaksanaan dan pengetahuan Yesus. Di sini sudah ada tanda-tanda bahwa Yesus sebenarnya bukan hanya manusia, tetapi juga Dia adalah Allah yang hadir ke dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah Yesus ditemukan di bait Allah oleh kedua orang tuanya mengatakan, "Mengapa engkau membuat kami gelisah? Mengapa engkau membuat kami cemas? Kami sudah mencarimu ke sana kemari, ternyata kamu di sini." Jawaban Yesus adalah, "Mengapa kamu mencari aku? Bukankah seharusnya aku berada di dalam rumah Bapakku, yaitu di bait Allah?" Maka Yesus memang selalu orientasinya ke bait Allah. Kemudian mereka mengajak Yesus pulang, dan dikatakan dalam perikop ini bahwa Yesus tetap berada di bawah asuhan kedua orang tuanya, Maria dan Yosef, dan segalanya yang terjadi itu disimpan oleh Maria di dalam hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita renungkan dari bacaan Injil ini? Yang pertama, bahwa kita memang sebagai orang beriman harus senantiasa terarah ke bait Allah. Artinya kita diwajibkan atau harus diwajibkan oleh batin kita, iman kita, untuk senantiasa terarah ke bait Allah, ke gereja. Senantiasa datang dan hadir di gereja untuk berkumpul, berdoa bersama, lalu bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Yang kedua, kita belajar dari kebijaksanaan Yesus ketika Dia berbincang-bincang dengan para alim ulama. Memang di dalam Injil tidak dikatakan persis mereka membicarakan tentang apa,
Tetapi bisa tampak secara implisit bahwa mereka berbincang-bincang tentang hukum Taurat, tentang pewahyuan diri Allah di dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Dari sini kita bisa bercermin bahwa memang kalau kita berada di rumah Allah itu yang kita bicarakan hendaknya yang berkaitan dengan hal-hal spiritual, hal-hal yang berbau rohani, yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan yang kuasa, yang ilahi di dalam realitas hidup kita. Kalau kita lihat di tempat-tempat lain, mereka masuk ke dalam rumah Allah, rumah ibadah atau ke gereja lain yang mereka bicarakan. Bicara tentang ini, bicara tentang ini, bicara tentang itu. Harusnya, hendaknya kita berdoa, berdiam diri, mengheningkan diri, lalu bersekutu, membangun relasi yang semakin intim dengan Allah. Dalam situasi kita yang sekarang ini agak sulit karena pandemi COVID-19, tetapi nanti ke depan itu akan berakhir dengan indah. Amin. Amin. Berikutnya adalah kita boleh belajar dari kesabaran Bunda Maria dan ayah fisiknya Yesus, yaitu Yosef, yang dengan sabar mencari sampai menemukan Yesus. Walaupun mereka temukan dan jawaban Yesus seperti itu kepada mereka, mereka tetap sabar dan tabah untuk menghadapi putra mereka, yaitu Yesus Kristus. Ini sifat keibuan seperti ini memang tidak susah kita temukan. Hampir di setiap ibu atau di setiap orang tua kita menemukan itu. Yang jadi persoalan adalah anak-anak yang terkadang tidak peduli, terkadang tidak care, terkadang tidak perhatian dengan orang tua mereka. Maka dari bacaan Injil ini kita semua diajak, baik muda maupun tua, anak maupun orang tua, untuk senantiasa membangun relasi yang semakin baik di antara kita. Poin berikut adalah sifat Maria yang boleh menyimpan segalanya di dalam hatinya tanpa membeberkannya kepada orang lain. Apa yang disimpan di dalam hatinya adalah segala sesuatu yang kurang enak dari anaknya. Secara manusiawi memang Maria kerap mendapatkan perlakuan kurang enak dari anaknya. Apakah itu wajar? Kalau kita lihat dalam realitas hidup kita, wajar. Tetapi kalau kita lihat dari segi apakah sifat anak seperti itu baik atau tidak, saya kira tidak baik kalau kita membuat orang tua kecewa atau menjadi sakit hati. Nah, Maria walaupun mengalami begitu banyak cobaan, banyak rasa sakit hati di dalam hidupnya, dikatakan dia tetap menyimpan semua itu rapat-rapat di dalam dirinya. Karena memang dia adalah seorang ibu yang sungguh-sungguh baik. Maka seorang ibu yang sungguh-sungguh baik adalah seorang ibu yang bisa menerima segala perlakuan ibunya dengan penuh sabar. Itu pasti. Dan saya yakin semua ibu-ibu yang beriman kepada Yesus Kristus beragama Katolik pasti juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Mereka tidak akan pernah mengingat kesalahan-kesalahan anaknya. Hanya dalam satu kali kebahagiaan dibuat anaknya kepadanya, semua sudah hilang, semua sudah dilupakan. Bahkan dengan kata-kata saja seorang anak datang kepada orang tuanya meminta maaf, sudah dimaafkan oleh orang tuanya. Tetapi coba sebaliknya, apakah dengan mudah seorang anak
atau seorang anak mengampuni atau memaafkan orang tuanya? Belum tentu. Ya, belum tentu kita bisa dengan mudah mengampuni kesalahan orang tua. Sebab apa? Sebab anak biasanya memiliki idealisme sendiri, ingin hidup sendiri, ingin hidup tak diatur, ingin hidup bebas dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Tetapi orang tua biasanya akan selalu menghapus dadanya, melepaskan segala rasa sakit hati yang dibuat oleh anaknya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sebagai orang tua, mari Bapak Ibu, sebagai orang tua yang baik, kita senantiasa mendoakan anak-anak kita agar mereka semakin bertumbuh dalam iman, semakin berkembang dalam pengharapan kepada Allah yang Maha Kuasa, dan semakin baik di hadapan Anda sebagai orang tua, dan terutama di hadapan Tuhan di kemudian hari. Mari sebagai orang tua juga kita membangun kesabaran di dalam hati kita seperti Bunda Maria ini yang senantiasa sabar menghadapi segala tantangan dan cobaan di dalam hidupnya, sebab ia yakin dengan beriman penuh kepada Allah semua berakhir dengan indah. Dan memang itu benar, dan itu dialami oleh Bunda Maria. Dia mendapatkan mahkota dari Allah Bapa, menjadi ibu segala bangsa, ibu gereja, dan ibu kita semua. Sebagai seorang anak, mari pelan-pelan saudara-saudari kita mendekatkan diri, membangun relasi yang semakin baik dengan orang tua kita. Harusnya sebagai anak yang lebih mampu untuk mengerti dan memahami sifat orang tua. Apabila orang tua kita misalnya membuat sesuatu hal yang kita tidak inginkan, kita harus lebih sabar seharusnya, karena mereka barangkali sudah tua, sudah berumur dan lain sebagainya. Maka kita harus banyak maklum, kita harus banyak memahami dan mengerti apa keinginan hati mereka. Tetapi tentu harus senantiasa di dalam jalur yang benar, di dalam rel yang benar. Kita harus tetap juga melihat apakah itu baik untuk mereka atau tidak, karena kitalah yang kemudian akan menjaga mereka. Sebelumnya mereka, orang tua kita itu yang menjaga kita. Sekarang kitalah barangkali yang akan menjaga orang tua kita, supaya orang tua kita sehat, bahagia, bersukacita dalam menjalani perjalanan hidupnya di dunia ini. Mari sebagai satu saudara di dalam keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita jalin relasi yang semakin apik, semakin kompak, semakin intim dengan sesama saudara di dalam keluarga terutama, dan juga kepada sesama, dan kita membangun relasi yang semakin dekat, lekat, intim dengan Allah Bapa dalam nama Putra dan Roh Kudus. Kita teladani teladan Bunda Maria yang senantiasa memberikan keteladanan yang sangat baik kepada gereja, kepada kita, dan kepada umat beriman. Tuhan memberkati sekarang dan selamanya.